Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Lam Hidayat dari kelas 10 IPA 8. Kali ini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang mendalami puisi. Pengertian: puisi merupakan bentuk karya sastra paling tua. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair berdasarkan pengalaman jiwa dan bersifat imajinatif. Menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi merupakan bentuknya karya sastra yang disajikan dalam bahasa indah. Puisi menggambarkan perasaan penyairnya. Penyair menyampaikan pesan melalui rangkaian kata-kata indah. Selain itu, puisi yang mengandung makna yang sangat penting diketahui pembaca. Lanjut ke unsur-unsur puisi. Unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur puisi yang membangun puisi dari dalam. Unsur intrinsik puisi ini masih terbagi lagi dalam dua jenis, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik. Yang dimaksud unsur fisik merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Secara umum, terdapat 6 unsur fisik puisi, yaitu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan topografi. 1. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga diksi atau pemilihan kata-kata menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetika puisi. 2. Imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara, auditif, imaji penglihatan visual, imaji raba atau sentuh, imaji taktil. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. 4. Gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan atau menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Beberapa macam-macam majas yang sering digunakan pada puisi, misalnya seperti retorika, metafora, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, repetisi, anafora, antitesis, klimaks, antiklimaks, satire, paradoks, dan lain-lain. 5. Rima. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lemahnya bunyi. Topografi. Topografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Unsur umum batin ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. 1. Tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Pada puisi, sebuah tema menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi tersebut. Rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Mengungkapkan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. 3. Nada. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan pada penyair kepada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendikte, nada sombong, nada tinggi, atau seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. 4. Amanat. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung atau tidak langsung. Unsur intrinsik puisi.
Unsur instruksi puisi adalah unsur-unsur yang membentuk puisi dari luar. Unsur instruksi puisi ini antara lain adalah unsur biografi, unsur nilai, dan unsur kemasyarakatan. 1. Unsur biografi. Yang dimaksud unsur biografi yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Tentunya pengalaman hidup dari penyair akan mempengaruhi karya puisi yang diciptakan. 2. Unsur nilai. Dalam puisi selalu mengandung unsur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur nilai pada puisi bisa berupa nilai-nilai di bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lain. 3. Unsur masyarakat. Yang dimaksud unsur masyarakat ini adalah kondisi dan situasi sosial pada saat puisi ini dibuat. Unsur masyarakat bisa berupa keadaan lingkungan sekitar hingga situasi politik suatu negara yang bersangkutan. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi. 1. Puisi memiliki rima atau saja yang teratur. Puisi memiliki bermakna konotatif. Puisi bersifat asimetris. Puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Puisi lama. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis gatra. Bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Jenis puisi. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh beberapa aturan, yaitu persajakan, jumlah kata dalam setiap lirik, dan jumlah lirik dalam setiap bait. Jenis puisi lama misalnya pantun, syair, mantra, gurindam, seloka, bidal, karmina, dan talibun. Contoh-contoh puisi lama. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait kuplet terdiri atas 4 baris yang bersajak AB-AB. Tiap lirik terdiri atas 8-12 suku kata. Baris 1-2 merupakan sampiran, 3-4 merupakan isi. 2. Syair adalah bentuk puisi lama yang setiap bait terdiri atas 4 baris dan berakhir dengan bunyi yang sama atau yang bersaja sama. A. Mantra adalah susunan kata berunsur puisi seperti rama dan rima. Gurindam adalah sajak 2 baris yang mengandung petua atau nasihat. Seloka adalah jenis puisi yang mengandung ajaran, sindiran, atau sebagainya dan terdiri dari 4 lirik berirama a, mengandung sampiran serta isi. Bidal adalah peribahasa atau pepatah yang mengandung nasihat, peringatan, dan sindiran. Karmina adalah pantun kilat yang atas 2 lirik. Pertama sampiran, kedua merupakan isi. Talibun adalah pantun yang mempunyai jumlah lirik lebih dari 4 baris dan berjumlah genap. Contoh puisi lama pantun. Kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan masukkan di dalam hati. Puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku puisi lama. Puisi baru memiliki bentuk tipografi yang lebih luas dan bebas jika dibandingkan dengan puisi lama. Jenis puisi baru misalnya balada, himne, epigram, elegi, distikon, kuatren, kuintet, septima, oktav, dan soneta. Balada, sajak contoh-contoh puisi baru. 1. Balada. Sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan dan kadang berupa nyanyian atau dialog. Himne adalah nyanyian pujaan untuk Tuhan dan sebagainya. Epigram adalah peribahasa yang padat, penuh kearifan, dan sering mengandung paradoks. Elegi adalah syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita. Distikon adalah puisi yang setiap baitnya terdiri atas 2 baris dan berirama akhir. Kuatren adalah puisi yang terdiri atas 4 lirik dalam 1 bait. Quintet adalah puisi yang setiap baitnya terdiri atas 5 lirik. Septima adalah saja yang terdiri atas 7 baris dalam 1 lirik. Oktav adalah saja yang terdiri atas 8 lirik dalam 1 bait. Soneta adalah saja yang terdiri atas 4 bait. 2 bait pertama terdiri atas 4 baris, 2 bait terakhir masing-masing terdiri atas 3 baris. Sajak 12 baris yang merupakan satu pikiran atau perasaan yang bulat. Contoh puisi baru, kuatren. Mulai menyeruak pelan, kenangan masa kecil dulu, mulai teringat pasti, peluhmu untuk tawaku. Kini semua tak serupa, tawamu bahkan tak bisa kuperjuangkan, tawamu tak bisa kupandang. Oh ibuku tersayang. Dan itulah presentasi saya pada materi kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.